Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Buka Kisah Rasul pasalnya yang ke-26 ayat 19. Kisah 26 ayat 19 dengan suara terdengar 2-3. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Alias apa? Oke, one more time. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Alias? Oke, saudara silakan duduk. Hari ini saya meminta saudara kita, teman kita, Kak Ayub Bansoleh. Nah, saya ingat tahun 89 kita penginjilan hebat. Fani masih 5 tahun begitu ya, tahun 89, 45 tahun masih TK. Penginjilan di berbagai macam sekolah, ada pasar THR malam saudara kasih penginjilan. Di situ ada Sandra Salamoni, ada beberapa teman-teman, ada Ibu Wabang, beberapa yang lain. Nah, salah satu yang menangkan itu seorang bernama Ayub Bansoleh. Ayub dimenangkan dan dia, karena saya yang dengan Pak Abraham dan waktu saya keluarga, the only married man is me. Saya satu-satunya laki-laki muda yang berkeluarga adalah saya dengan putri Stefani. Resti belum lahir, Ruth belum lahir. Ayub datang bersekutu, dan karena kita ada kontrak dulu kan, saudara tahu ini ke 11 kali. Ini tempat 11 kali. Saudara banting kaki, ini 11 nih. Nah, terakhir saudara kasih. Nah, jadi kita kontrak-kontrak pindah di mana-mana, nggak bisa bayar. Karena Pak Mes Mendala punya rumah jadi sekretariat. Dan di situ Ayub datang, dan singkat cerita dia kan tidak sekolah lagi, hanya ceritanya nanti saudara dengar. Pokoknya dia sudah ada di situ, dan saya bilang saudara lu bagian doa-doa saja. Dari bagian doa cukup lama. Tahun 90, 91, wah itu pergumulan doa. Ada Ayub, ada Samnu Betoni, ada Yurus Ruku, ada John Laulaka. Ini orang-orang yang luar biasa, saudara dengar. Dan saudara dengar kesaksiannya. Kalau John Laulaka sekarang sudah diangkat oleh Gubernur DKI Jakarta untuk kepala tata kota Batavia. Dia kelola 9 naga punya dana. Jadi Danantara kalau saudara dengar itu ngalir dana kalau John bilang oke. Salah satu itu. Jadi, nah dulu saudara kalau mereka tuh kuliah miskin, jadi kalau mereka turun dari dana tuh ketemu itu sayur bayam di jalan, mereka ambil bawa pulang, saudara. Saking miskinnya, saudara. Nah, saya juga nggak punya apa-apa, saya juga kontrak rumah, pindah-pindah rumah di Taman Mertua Indah Indonesia Oyabang. Tapi akhirnya saya coba kontrak keluar, tapi tidak bisa. Akhirnya saya mau kembali ke itu, akhirnya saya lari lewat datang di hotel, saudara. Saya tinggal di hotel, punya belakang. Nah, jadi singkat cerita, ayo berdoa. 90, 91, 92, 93 dia. Kalau saya khotbah, dia berdoa, dan habis kita share. Kak, tadi ada penglihatan begini, oke. Nanti minggu depan bawa lagi. Jadi saya tukang khotbah, mereka tukang penglihatan, saudara. Itu terus, hampir 10 tahun. Singkat cerita, tahun 98 KT terakhir. Dan saudara tahu waktu di KT itu kita pakai gedung bioskop ini, tiap kali saya khotbah, waktu khotbah kan mulai jam 10, jam 8 sampai jam 10, 11 putar film. Tadi kalau kita datang hari Sabtu, Minggu tuh pagi-pagi begini sudah ada puntung rokok banyak sekali. Nah, sambil bersih puntung rokok, itu jam sudah jalan, saudara. Dia setengah jam sudah gara-gara puntung rokok, kumpul lagi sisa, belum lagi pintu ditutup lagi, pergi cari Aceh di mana, Babar di mana, masih tidur lagi, saudara kasih. Akhirnya kadang-kadang tinggal 1 jam ibadah mulai. Baru khotbah, altar call, mereka film. Tahun 98 itu saya bilang oke, mari kita pimpin. Saya naik di atas mimbar, saya mulai berdoa. Singkat cerita saudara kasih, entah apa yang terjadi, minggu itu juga hari Kamis,
tiba-tiba kebakaran di Kupang Teater. Sampai sekarang kita tidak pernah tahu apa yang bakar. Disitulah saudara kekasih, minggu itu juga kebakarannya hari Kamis, hari Sabtu Ayub pamitan, Kak saya siap berangkat ke Jakarta diutus. Tugasnya sudah selesai waktu itu saudara kekasih, karena pergumulan besar sudah kita lewati. Dan waktu dia berangkat itulah saudara kekasih, kita saudara TK di sini. 98 kan TK mulai, di sini ruangan TK, di sini ruang doa, sampai sekarang sudah di ruang doa. Dan kita mulai di situ dia mulai kenal Willa alias Cira, mulai belajar pakai rok saudara kekasih, karena beliau kuliah selalu pakai celana panjang dan jeans saudara kekasih. Nah di situ kita mulai kenal macam-macam semua. Dan singkat cerita, ini singkat cerita tuh saudara kekasih, perjalanan begitu panjang dan kita sudah tidak pernah kontak-kontak ketemu. Ayub di Abalaf, Pak Rulan Abalaf segala macam, kami juga lalu, cuman karena tugas banyak kita tidak pernah lagi untuk pribadi, tapi selalu ada perjalanan. Akhirnya saudara kekasih, perjalanan itu membuat Kupang atau Mari Pulang ke Rumah tahun 2017 sebelum Covid kita bikin 2018 ya. Mereka kumpul dari berbagai macam daerah datang dan sekarang terpencar. Nah Ayub dia barusan pensiun dari IAB ya. Dia ini staf IAB Jakarta dan dia akan banyak cerita kepada saudara. Dan pagi hari ini saya dengan dia sudah masak, tapi makanan rohani belum jadi. Sesuai kebutuhan jemaat, apa yang diperlukan jemaat itu yang kami akan berikan. Yang siap katakan, saya panggil Ayub datang ke sini, mari kita sambut dengan cara yang luar biasa. Ayub akan bawa firman Allah. Ini saudara kita, ini anak rohani kita, ini dia bagian dari pelayanan VLC. Oke, mari Ayub, ada air minum sudah siapkan, masaklah, Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Come on, go. Umur setahun, lahir di Timor, di pedalaman namanya Oemova, tapi Oemova itu masih kota. Kami pedalamannya pedalaman. Jadi kalau hilang di dalam, hilang terus. Tapi sekarang namanya Tuahela. Saya ingat bagaimana lahir karena terlalu banyak menangis. Usia setahun, mama membuang saya di dalam kebun yang penuh labu-labu. Kakak saya yang perempuan nomor 4 angkat saya dan serahkan ke kakek dan nenek. Saya hidup di sana. Lalu umur 6 tahun mama meninggal, 7 tahun papa meninggal, 8 tahun kakek meninggal, dan 12 tahun nenek meninggal. Itu sebabnya asal nama hidup. Pokoknya hanya berdoa untuk hidup. Hidup hari itu aja. Hanya percaya hari itu cukup untuk hari itu. Dan karena itulah alasan kenapa saya ketika di sekolah lebih banyak alpanya daripada datang ke sekolah. Saya pernah tidak datang ke sekolah 2 bulan. Lalu guru mengutus murid-murid kira-kira 7 kilo datang ke kampung. Dia bilang, oh Ayub di hutan lagi kerja kebun. Mereka bawa dari kebun ke sekolah. Nah di tempat kami airnya tidak ada. Kita hanya andalkan embun atau rumput yang itu basah. Nah sekarang sudah siang, embunnya hilang. Jadi ketika mereka bawa dari kebun ke sekolah, saya muncul, Pak Seo bilang, kerbau lagi datang. Kenapa? Karena ini hitam semua. Karena akhirnya setelah lulus dari sekolah, datang ke Kupang, mulai masuk berkelahi-berkelahi. Saya jualan kue untuk dapat makan, tapi anak-anak keroyok saya dan makan habis kuenya dan tidak bayar. Itu awal kenapa saya nakal. Kue yang setiap saya jual mereka makan habis dan tidak bayar. Saya pulang harus bertanggung jawab. Jadi akhirnya saya mulai masuk tinju. Kenapa?
Karena tinju itu lebih baik memberi daripada menerima. Lebih baik memberi daripada menerima. Banyak memberi, kita menang. Banyak terima, kita kalah. Dan tadi Kak John cerita itu memang benar. Saya pukul 5 orang saat itu pagi. Uppercutnya yang kena satu anak itu pingsan. Saya bilang kalau dia mati saya kemana ya. Nah, Fickson Salamoni yang sekarang kolonel, dia dekatin saya karena dia dulu kempo. Kita di sekolah berkelahi terus, kita juga berkelahi. Saya tinju, dia kempo. Nah, kempo kami takut tendangannya, tapi tinju dia takut pukulannya. 2 bulan dia kok diam-diam. Di saat saya pukul 5 orang ini, dia dekatin saya. Yup, tidak baik kalau berkelahi. Saya bilang, lu mau jadi korban ke-6? Coba omong. Fickson Salamone bilang, Yesus mengubah nasib. Lu diam. Dia bilang, Yesus mengubah nasib. Diam. Yesus mengubah nasib. Akhirnya saya tidak jadi pukul dia. Dan saya pulang ke rumah di Wepura, bertobat. Setelah bertobat, tiap hari khotbah di STM Negeri Kupang. Akhirnya guru marah. Untung waktu kita tampung sini ada Kak John yang Kelimutu ya. Ya, itu tempat pertama kali kita nginap di situ. Kita tarik air dari belakang. Saya pinjam Mas punya jerigen besar, saya dorong turun. Terlepas. Karena terlalu berat, saya dorong dari belakang, saya harusnya mundur baru itu airnya ikut. Saya tertarik karena turun begini, turun gunung. Masnya berteriak, stop, stop, stop. Mana stop, embernya melayang. Itu rumah Kelimutu paling berkesan. Terima kasih Kak John, Planggedaya. Itu pengalaman rumah Kelimutu tidak akan pernah terlupakan hidup saya. Tempat itulah saya dibentuk. Tempat itu saya diasah pertama kali. Saya diterima sebagai anak buangan yang punya keluarga. Anak buangan diterima sebagai keluarga. Di Kelimutu itu sekarang mungkin berubah segalanya. Dulu saya naik di pohon cuma bisanya liatin, oh Kelimutu model begini. Ya Tuhan, tiap hari berdoa menangis, yatim piatu, tapi keluarga Planggedaya menerima saya. Disitulah awal pertama bagaimana saya belajar tentang keluarga. Kenapa? Karena saya tidak punya foto di kampung. Sampai hari ini saya tidak tahu apakah bapak saya itu keriting atau apa. Hitam atau putih. Teman-teman mungkin punya foto buat orang tua. Saya tidak punya. Apakah saya ikut papa atau ikut mama? Tidak tahu. Tapi ketika 89 itu, mulai 90, kita tinggal di Kelimutu itu, saya mulai belajar keluarga. Tapi kata-kata Kak John yang akhirnya menular ke saya waktu itu, membuat saya berubah. Dia bilang, Yup, lu mandi sedikit ke bau sekali itu badan. Nah kita ini di kampung Kak, tidak ada air, 2 bulan baru sekali mandi. Mandinya andalkan hujan. Kalau hujan baru mandi. Nah ingat hujannya kalau mandi ada sabun Wings yang sabun colek Wings itu. Kita lagi mandi jangan pernah pakai sabun sebelum lihat hujannya. Kenapa? Karena kalau pakai sabun baru hujan tiba-tiba berhenti. Selesai. Jadi kalau hujan datang kita mandi langsung pakai sabun. Setelah sabun udah pakai semua tiba-tiba hujan berhenti. Dapat air dari mana? Mulai merayap.
tidak ada air karena dari rumah ke air yang kalau bagian ke sini 7 kilo, kalau ke sini 5 kilo, dan ke atas sini tidak tahu berapa meter, berapa kilo. Itu sebabnya kami tidak punya air. Jadi Kak John bilang, ini bau baju bau busuk. Saya juga rasa, tapi karena sudah kebiasaan 2-3 bulan baru mandi, saya anggap biasa. Tapi tahu itu perkataan nusuk dalam, dan hari ini saya berubah gara-gara itu. Terima kasih Kak John. Kata Amsal, teguran nyata-nyata lebih baik dikasih tersembunyi. Teguran nyata-nyata lebih baik dikasih tersembunyi daripada mereka biarkan saya. Kan saya tidak mungkin berubah. Sekarang baru hidup bagaimana mengetahui keluarga itu seperti apa. Oh, kalau bapak itu berperan seperti ini, mama seperti berperan seperti ini. Dan ya, saya ingat bagaimana kami ambil air setengah mati jam itu, tiba-tiba ada orang barat datang mandi, pakai air sebanyak-banyaknya. Udah tahu kita tarik air setengah mati, bawa air, isi air di bak, tiba-tiba datang mandi, habiskan air. Sejak itulah saya belajar bagaimana keluarga. Ternyata panggilan Tuhan atas hidup saya harus ada seorang yang membuatnya tumbuh, dan karena itu saya ada di situ. Bagaimana hari ini saya ada karena Kak John. Terima kasih Kak John yang bersedia menerima saya. Buku itu belum keluar, tapi kalau keluar itu seru. Itu ada satu buku mimpi bukunya gini. Ini belum kata-kata pengantar, belum khotbah. Buku ini keluar gini. Sekolah Pembentukan Karakter Universitas Padang Gurun, jurusan pukulan-pukulan keras. Nah, di bawah sudut bawah ini Melse dosenku. Jadi saya meminta izin buat Kak Melse itu dosen saya, supaya tulis ini buku, kalau tidak mungkin tidak jadi berkat. Terang di bawah itu Melse dosenku. Baru bab 1, Yakob dan Laban, dosen Laban. Yakob penipu, bertemu dosennya ahli tipu. Tipu menipu, 20 tahun tertipu terus menerus. Nanti waktunya habis, baru Tuhan nampakkan diri kepada Yakob, berkata, kamu kalau boleh keluar. Tanpa minta izin karena sudah tersiksa, keluar langsung lari. Bawa istri anak-anak. Laban datang, mana Yakob? Udah lari, mari kita kejar. Dalam Kejadian 31 yang isi buku itu. Ini mimpi isi bukunya saya baca kalimat demi kalimat. Bab demi bab. Nah itu Tuhan menampakkan 1 hari sebelum Laban mendapatkan Yakub, Tuhan berkata, Tuhan menampakkan diri kepada Yakub dan Laban dan berkata, awas jangan katakan sepatah kata pun kepada Yakub. Lalu buka kurung, masa dosenmu telah berakhir. Aku sekarang dosennya. Tutup kurung, baru ayat selanjutnya. Itu sebabnya besoknya Laban hanya bilang, seandainya tadi malam Tuhan tidak berbicara kepada saya dalam mimpi, kamu saya sudah sate. Dan di dalam mimpi itu dibilang gini, kalau Tuhan memiliki rencana atas seseorang, selalu saja ada dosen di atas dia. Mahasiswanya selalu ada dosen yang Tuhan tempatkan. Tapi herannya Tuhan tidak memberitahukan kepada dosen, ini anak muridmu, ini anak mahasiswamu. Tidak. Dan mahasiswa itu dikasih tahu juga, ini dosenmu. Tidak diberitahu. Supaya apa? Lulus cum laude. Nah kita ini cuma ijazah SMP Santo Yosef Kupang. Maaf STM, kata Fikson menangkan, saya langsung bertobat jadi pengkhotbah, berhenti. Dan saya tinggal di rumah ini.
Tidak pernah ingat ijazah SM, mau kejar ijazah. Belum lagi ketemu John Lolaka yang gantung baju sini bilang, berdoa saja. Daripada dapat ijazah sarjana, orang lain binasa, berdoa sudah. Saya bilang, oh kita berdoa lanjut. Jalan kaki ke Sikumana mulai menangis di tengah hutan. Makanya kemarin saya ikut sama itu hanya untuk lihat tempat dulu kami tempat nangis-nangisnya. Kilo 8 lewat ke atas. Itu ada anjing yang galak di sana. Ala keluarga Blegur. Itu tempat persembunyian kami di sana. Nah, habis itu baru bab kedua. Musa dan Yitro, dosen Yitro. Apa yang terjadi Musa? Atau apa yang terjadi? Dia menggembalakan domba keluarganya. Kalau ini hilang, Musa ganti. Musa ganti. Tapi dia namanya mahasiswa abadi. Mahasiswa abadi. Saya tidak tahu apa artinya. Kenapa? 40 tahun jadi mahasiswa abadi. Tapi dia lulus. Nah lulusnya itu buat saya menangis dalam mimpi itu. Keluaran 4 menjelaskan, kau sudah baca, ini isi bukunya kok. Tuhan menampakkan ini kepada Musa dan berkata, Musa, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh orang Israel, penderitaan mereka. Musa bilang, iya benar. Semua penderitaan mereka telah naik kepadaku, iya benar. Sekarang mari aku utus kamu pergi. Dia bilang, apa? Suruh saya? Siapa saya? Wah. Alasan A diterima, alasan B diterima, alasan C diterima. Hanya satu-satunya alasan ditolak adalah Keluaran 4 ayat 13. Maka bangkitlah murka Tuhan ketika Musa berkata, utuslah yang lain. Utuslah yang lain. Maka bangkitlah murka Tuhan. Di dalam mimpi itu dijelaskan, Tuhan berkata, Musa. Sekarang begini, tulisan bagaimana cara Musa. Kamu tidak mau, padahal udah mahasiswa abadi. 40 tahun untuk apa kuliah di padang gurun? Sekarang waktunya kamu mau bikin aku berdusta dengan janjiku. Dalam Kejadian 15, aku berjanji kepada Abraham bahwa setelah 400 tahun baru aku bebaskan orang Israel. Sekarang sudah waktunya. Menurut Galatia 3 ayat 17-18 dibilang, sudah 430 tahun berarti 30 tahun kelewatan. Gara-gara kamu. Kamu merekomendasi siapa untuk kuliah ulang? Kamu jamin dia lulus atau tidak? Maka bangkitlah murka Tuhan. Teman-teman, seandainya saya tidak berada di keluarga ini, mungkin saya tidak pernah kemana-mana. Tapi diawali dari Kelimutu itu, hari ini saya dengan bangga sudah 18 negara pergi. Tidak punya uang, tapi pergi kemana-mana. Kalau tidak pergi hangus. 18 negara lumayanlah. Ada orang kaya tapi tidak bisa pergi kemana-mana karena banyak waktunya untuk kerja. Punya uang terlalu banyak tapi habis waktunya untuk kerja. Ada orang yang punya waktu tapi tidak ada uang. Kalau Tuhan dia terlalu teratur. Dan kita yang dijanjikan Tuhan itu, yang penting lulus dulu dosenmu. Engkau harus lulus dengan dosenmu. Saya ingat di sini karena Kak John ada. Itu di Von Lamen ada tuh, tidak tahu di mana Von Lamen. Itu motor di belakang itu biasanya dia bersihkan. Wah, kawan paling baik itu. Nah, setiap kali saya bilang, Kamel, saya mau pergi doa puasa dulu. Di Penfui itu ada lubang Jepang yang gua-guanya. Saya tulis, kalau mereka nggak ada, saya tulis, maaf saya pergi doa puasa dulu ya. 3 hari tidak makan, tidak minum di Penfui datang, itu kertas dicopet,
dicabut, dicoret, diganti kertas baru. Sekalian jangan usah masuk lagi. Sekarang pakaian di dalam, bagaimana tidak bisa masuk? Saya datang, Kak Mel, Ayub minta maaf, Kak John minta maaf. Saya mau belajar keluarga. Baru mereka buka pintu, saya masuk lagi. Tapi 2-3 hari kemudian mulai lagi. Hanya karena mau berdoa, hanya mau puasa. Tahu ada beberapa buku yang keluar kisahnya, itu biasanya hari Rabu, di belakang RPD itu kita doa puasa. Saya goreng ayamnya bagus-bagus, masak nasinya bagus-bagus, bikin sayur kangkung bagus, baru masuk di ruangan. Kan kami punya kamar untuk doa. Saya masuk berlutut berdoa begini, David terus berteriak, sudah waktunya untuk makan. Kak Mel bilang, makan, makan. Saya jawab dari dalam, makananku ialah melakukan kehendak Dia mengutus aku dan menyelesaikannya. Makananku ialah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikannya. Lalu saya terus berdoa. Dan mereka selesaikan semua, tidak ada sisa sedikit pun. Ketika saya keluar dari kamar, mana makanan saya? Waduh, tidak ada. Aduh, kan saya yang goreng ini ayam, saya masak nasi. Gara-gara saya jawab, Kak Mel datang bilang, kan lu yang bilang kan? Makananku menyelesaikan pekerjaan, makananku adalah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikannya. Ya udah, kami selesaikan sekalian. Makanya tadi di bawah sini dosenku itu karena itu. Itu dosenku. Tuhan yang buat kita lulus atau tidak, dan tuntutannya lulusan cum laude. Nah, saya tidak tahu istilah cum laude itu apa. Istilah cum laude itu apa, tidak tahu. Tetapi Tuhan yang tahu. Hari ini, terima kasih Kak John. Kalau izinkan buku itu keluar, itu saya tulis jelas-jelas. Dan bab itu kan berbab 2. Bab 3 namanya Yusus dan dosen-dosen. Kan ada babnya itu, Yuson dosen, dosennya adalah bapaknya sendiri. Kamu pikir kamu siapa? Mimpi apa mimpimu itu? Itu dosen pertama. Dosen kedua kakak-kakaknya yang jual dia, buang dia ke dalam sumur. Dosen ketiga istri Potifar. Dosen keempat itu kepala penjara. Tapi setelah selesai naik jadi Perdana Menteri. Nah, caranya dia di sini umur 17 tahun di atas ini ditunjukkan kamu akan jadi seperti ini. Habis itu untuk capai ini, kalau manusia kan bikin target naik. Caranya Tuhan beda. Naik, baru tiba-tiba selesai. Nah, karena naiknya ke bawah kita tidak tahu apa-apa. Kita lawan dosen kita dengan maksud kalau tahu kong kali kong. Seandainya saya tahu Kak Melsa itu dosen saya, pasti saya taat paling sungguh. Karena tidak tahu, makanya kami selalu ini. Karena tidak tahu, makanya saya lawan. Jadi maaf, terutama anak-anak Kak Melsa. Mamamu paling berjasa bagi saya. Itu dosen saya yang paling terbaik menurut Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang angkat dia untuk jadi dosen saya. Demi panggilan dalam hidup saya, itu dosen harus dia. Waduh. Tahu bagaimana salah satunya? Itu ada di Pelita Hati, tempat kita berdoa syafaat. Saya goreng ayam, lalu masak nasi. Saya bilang, Kamel, lapor, sudah selesai masak. Oke, kamu pergi. Habis pulang doa, saya pulang. Ke siku mana lihatin. Makanya tadi malam saya paling banyak nangis di tempat itu.
Karena dulu kenangan banyak di sana. Nyamuknya, aduh, kayak lebah. Tapi di situ saya bertumbuh. Kenapa? Daripada pukul nyamuk, mendingan kita basroh dan berdoa. Kalau ngantuk akan hilang karena nyamuk itu kayak lebah yang datang. Nah herannya saya habis bikin masakan, lalu pulang dari Wisma Pelita Hati datang, kok nggak ada makanan saya ya? Kak Mel, mana saya punya? Kan bilang, ya saya ke bahasa Indonesia asli kan. Jadi beta, mana beta punya kak? Bilang, itu lu dapat di itu Wisma Pelita Hati sana. Oh begitu. Saya ambil parang turun ke bawah lagi bersihkan rumput. Kak Mel bilang, ayo tolong angkat ini. Tahu saya balas apa? Suruh itu ayam. Kan daging saya kan itu ayam. Nasi itu saya punya. Jadi saya berteriak, suruh itu ayam yang ambil. Kan daging saya diambil kan. Energi saya kan sudah diambil di sana. Suruh itu ayam. Kak Mel panggil Kak John. Suruh itu anak keluar. Saya dengar jelas-jelas suara. Saya mulai datang. Kak John, Kak Mel minta maaf. Tuhan, tolong saya Tuhan. Tidak tahu bagaimana. Kak John setuju. Oke, kalau gitu kali ini saja kamu diampuni. Soalnya kalau keluar tinggal di mana coba? Mau tinggal di mana? Tapi itu jawaban sampai sekarang saya masih ingat. Saya berteriak, itu daging ayam, suruh itu kerja. Ternyata itu dosen saya. Dan akhirnya gedung ini, saya diutus, doa utus hari Minggu, hari Kamis terbakar. Dan hari Sabtu saya naik pesawat Dobon Solo ke Jakarta. Kapal laut Dobon Solo. Kapal laut Dobon Solo ke Jakarta. Itu diutus pertama kali di sini. Nah ada nama Orpanara Lulu, Sarana Lulu. Dia bilang, you belum lulus diutus situ, betul sudah lulus. Satu-satu datang yang kotong pertidu di DTS. Beta ceritain dosen. Wah memang beta sudah lulus, Lu satu-satunya utus dari KT. Saya bilang, oh berarti namanya cum laude model begitu. Makanya dosenku di bawahnya ini. Warnanya agak kuning nih, Mel saya dosenku. Kenapa? Karena bab terakhir saya tutup. Rencana Allah besar. Rencana Allah besar. Tapi urusannya urusan kita. Itu sebabnya mari kita mulai. Judul khotbah saya adalah keputusan. Ini keputusan. Khotbah saya adalah keputusan. Kenapa keputusan? Yang tadi sudah kita baca Kisah Rasul 26 ayat 19. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Itulah keputusan. Nah ini saya dapat dalam bentuk mimpi. Itu sebabnya saya kebanyakan kalau dari rumah saya ke kantor, baik YBH atau Speed, 2 jam lebih. Padahal naiknya busway. Pergi pulang 4 jam. Bagaimana bisa tulis yang kayak mimpi-mimpi ini? Nah saya hanya punya 2 mimpi. Mimpi bahasa Inggris atau khotbah. Jadi istri saya kalau di sini, dia di bagian sini. Nanti tengah malam saya mulai mengigo bahasa Inggris. Dia bangun, buh! Malam-malam berisik. Saya bilang, kan bukan saya yang buat-buat. Saya juga kepengen tidur. Kamu kan ingin tidur kan? Saya juga kepengen tidur, tapi ini ngigo kan bukan dipaksa-paksa. Ayat demi ayat juga sama. Mimpinya khotbah, jadi ayatnya bunyi ini, topiknya ini, dan mulai khotbah. Nah istri saya mulai terganggu karena suaranya keras-keras, kan bahasa Kupang kan tanpa mikrofon juga keluar.
Dia pukul, bus, berisik, orang mau tidur. Saya bilang, oh kan ngigo tadi. Lu ngigo kurang-kurang dikit. Saya bilang, emangnya ngigo bisa atur? Kan tidak bisa atur ngigonya. Biarkan aja Tuhan lakukan. Nah, salah satu mimpi ini karena dihentikan, jadi tidak bisa berlanjut. Kalau mimpi saya bangun, lalu saya catat mimpi itu, besok atau 2 malam kemudian mimpi berlanjut. Ketaatan untuk catat mimpi itu berlanjut ke film berseri. Jadi kalau saya tidak catat, film berserinya putus. Khotbah sampai sini aja. Tapi kalau saya bangun dan catat khotbah, nanti seri berlanjut. Nah itu nanti sebentar Yud punya sambungan dari ayat 18-nya. Itu khotbah juga teriak-teriak. Karena istri bangunkan, saya bangun dan catat langsung. Tidur ayat 19. Tapi mendingan ini duluan. Nah bunyi gini, kenapa keputusan? Di depan ada raja, Paulus berdiri. Ya Raja Agripa, kepada penglihatan sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Itu artinya keputusan untuk menjawab panggilan Tuhan, apapun resikonya. Keputusan untuk menjawab panggilan Tuhan, apapun resikonya, Tuhan pasti menyertai orang yang taat. Saya taat, walaupun panggilan Tuhan besar. Saya tinggal di keluarga ini. Untuk apa? Dididik supaya tahu artinya keluarga. Dididik supaya tahu apa artinya hidup berkeluarga. Nah maaf, istri saya orang Chinese. Itu gara-gara mamanya dari Fujian pindah ke Indonesia. Lalu dia kuliah, nilai bahasa Inggrisnya 10. Di name, di ijazah sekalian. Dia ke Singapura kuliah karena ini bahasa Inggrisnya. Saya punya SMP Santi Yosef 2,75. Mau naik kemana lagi? Paling di bawah 5. Tapi kalau buka mulut untuk khotbah bahasa Inggris, yang 10-nya tidak ada apa-apanya. Ketakutan, kalau sudah pegang mic ini main tunjuk aja kata Tuhan, kata Tuhan, kata Tuhan, dan mulai keluar. Kenapa? Ketaatan. Keputusan kita untuk mentaati firman Tuhan itu lebih utama. Lalu dalam mimpi itu yang sampai dibangunkan adalah gini. Keputusan itu dipengaruhi oleh kehidupan. Kehidupan ini berputar pada keputusan. Keputusan untuk bangun atau keputusan untuk tidur, keputusan untuk makan, keputusan untuk puasa, keputusan baca Alkitab, keputusan untuk renungkan firman Tuhan. Itu keputusan. Kalau saya cuma baca mau apa? Itu keputusan saya. Atau mau renungkan ya sekalian. Baca renungkan. Jadi keputusan untuk apa? Taat. Taat. Apa yang ditaati? Nomor 2. Mentaati, merenungkan firman, membaca, merenungkan firman, membaca firman Tuhan, merenungkan, mentaati. Apa yang Tuhan katakan. Jadi mentaati yang di atas ini dengan cara membaca, merenungkan, dan taat. Loh kalau tadi lagu tadi yang bilang Mars ini tidak ada, kita tidak tahu apa-apa kok. Kan perintah Tuhan kepada Musa, ajarkanlah ini dan berikan lagunya supaya itu melekat di mulut mereka sampai kapanpun. Dengan lagu ini, percayalah generasi akan datang tetap tahu visi tentang ini karena itu sudah ada dalam lagunya. Jadi baca, renungkan, dan taat. Baca, renungkan firman Tuhan, taat. Itu keputusan. Hidup ini pengaruhnya keputusan. Dan herannya dalam khotbah itu gini. Engkau bisa mati kelaparan walaupun sekiranya ada makan sepenuh dirimu. Tikus mati lumbung padi kan gitu. Engkau bisa mati kelaparan karena keputusan tidak memakan. Apakah itu salah Tuhan? Tidak. Salahmu sendiri. Keputusan untuk makan itu pilihanmu.
Mau makan atau tidak? Itu sebabnya saya dari tadi Kak John bisik, saya sudah kasih kamu air. Ini sudah ada. Saya mau tanya, apakah ini saya perlu bayar atau tidak? Kalau saya bayar, saya mempermelukan yang menyediakannya bagi saya. Saya anggap mereka kayak gak ada apa-apanya. Saya minum ini sebagai tanda penghargaan bahwa mereka menyediakannya bagi saya. Dan saya minum gratis, tanpa bayar. Daripada di luar berbeli, mendingan minum sini. Amin. Loh kan di sini ada satu lagi botol, habiskan ini baru bisa minum itu. Tidak akan minum itu sebelum ini habis. Kan melanggar hukum kan? Jadi habis ini dulu baru boleh dapat itu lagi. Orang bisa mati kehausan padahal sekelilingnya ada banyak air karena tidak minum. Lalu saya minum dulu. Oh, nikmati dulu. Hikmat Tuhan tersedia bagi siapapun. Kuasa Tuhan tersedia bagi siapapun. Wibawa Tuhan tersedia bagi siapapun. Kasih Tuhan tersedia bagi siapapun. Pengampunan tersedia bagi siapapun. Tapi untuk mengambilnya itu keputusan. Kalau kita tidak mau mengampuni, ya itu keputusanmu. Paling buka mulut, ampuni saya. Apa susahnya? Karena tidak mau mengambil keputusan, makanya tidak buka mulut. Ada orang yang siaran, saya lagi siaran, dia bilang, Pak, bagaimana? Kan saya dengan John, udah kalau ada kritik itu tenang. Pak, Tuhan Maha tahu, untuk apa kita berdoa untuk minta? John langsung jawab, biar beta yang jawab. Saya bilang, oke, sudah selesai. John bilang gini, kan perintah Yesus, mintalah maka akan menerima, carilah maka akan mendapat, ketoklah maka pintu dibuka. Itu perintah Yesus, lu mau taat atau tidak? Memang dia mau tahu, tapi kenapa dia kasih perintah? Untuk kita minta, dan itu ada keputusan. Meminta atau tidak, atau tetap bisu. Jangan cemburu dengan orang lain lah, karena dia minta kok, siapa suruh mau itu. Kekayaan tersedia. Nama besar tersedia, kemuliaan tersedia, kuasa tersedia, segala yang kita butuhkan telah tersedia oleh penebusan dalam Kristus. Tapi keputusan ada tangan kita. Kan Paulus bilang, ya Raja Agripa, terhadap penglihatan di sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Kenapa? Karena kalau aku taat semuanya mengalir. Sorga yang mendukung aku, kamu melawan? Lawan sorga aja, berani. Raja gugup. Raja gugup, kenapa? Kalau sorga lawan? Nah kita ini, maaf, kita penau. Bahasa Kupang bilang penau. Ada satu, itu siaran di Metro TV. Saya lagi duduk begini, nonton anaknya Jokowi nama Kaisang. Sebelum bapaknya pensiun. Periode kedua habis, dipermainkan sama Mata Najwa di sini siaran. Dibilang, hei Kaisang, ingat loh, Jokowi itu presiden Indonesia, 270-an juta. Jawaban dia itu bagusnya udah kayak tang. Itu kayak menampar saya. Dia bilang, ya memang dia presiden, tapi dia juga papa saya. Dia itu presiden tapi dia juga papa saya. Mata Najwa bilang, buktikan. Dia ambil telepon. Pak, si Mata Najwa ganggu. Wah, langsung heboh satu studio. Kenapa? Karena ganggu anaknya. Bukankah kita ini milik Tuhan? Bukankah kita ini anak Tuhan? Kalau kita ini anak Allah, berani ada yang ganggu? Memang alam raya itu dia Tuhan. Alam raya itu dia Allah pencipta langit bumi. Ya, tapi ingat dia juga papa saya. Nah kalau papa, tahu sendiri kan.
Kalau kami di Kupang jangan coba-coba tampar. Kalau berani tampar dia pakai panah baru datang. Kami di pedalaman di Oemova sana jangan pernah tampar. Makanya kami sekolah kebanyakan bodoh sampai kelas 5 juga belum bisa baca. Saya datang ke Jakarta cari guru saya. Saya datang ke SD-nya yang 2 bulan baru dijemput itu. Saya cari, kayaknya ini ada lapangan yang sekarang kecamatan. Saya lihat ini cara jalannya iya. Kan dia punya cuma spesialisasi 3. Tampar 1 kali itu kentut, 2 kali kencing, 3 kali berak. Itu spesialisasi dia. Kalau bola volleyball dia pakai begini, tapi tampar anak pakai begini. Sekarang dia di samping. Si namanya Antonia di samping. Aminadab Antonia baru saya. Nah saya ini 2 bulan baru datang. Si Aminadab sini duluan. Kenapa kamu tidak datang kerja? Datang ke sekolah. Dia bilang bantu papa untuk kerja kebun. Pak, Bu. 1 kali aja. Bu. Itu ruangan heboh. Dia bilang kamu kentut lagi. Pindah. Si Antonia datang. Kenapa kamu tidak mau datang sekolah? Saya bantu mama untuk kerja. Tak 2 kali. Langsung. Dia pakai bahasa daerah. Sapan P. Haik lagi pecah. Ngalir kemana-mana. Sekarang giliran saya. Aduh. Mulai makan gigi itu. Supaya jangan salah satu di antara terjadi. Kalau enggak, Antonia ini pernah berak gara-gara dipukul. Nah sekarang saya berarti dipakai 3 kali kan berarti. Pak. Habis buka mata mau jalan balik di mana? Karena gelap semua. Saya ketemu dia di lapangan. Saya bilang, ini Pak Sewa atau bukan ya? Bilang, iya saya. Maaf dulu, saya cium dulu ya. Habis cium, baru saya bilang, dia bilang, ini siapa ya? Saya bilang, yang Pak suruh Ayub Bandukava, Fredrik Selan, si Domingus Beno cari saya di Kenam. Oh itu Ayub Pansole. Iya saya orangnya Pak. Oh saya orangnya. Wah kamu bagaimana? Ya saya gara-gara Bapak sekarang saya sudah pernah naik pesawat Pak. Oh kami nangis-nangis. Habis itu saya beli tiket pesawat buat dia, bawa ke Jakarta, ke Bandung. Dia nangis ke anak kecil. Saya bilang kesempatan balas dendam. Dia nangis ke anak kecil, biarkan aja, kan ini ada tisu. Dia nggak ada. Panjang udah biarkan aja. Lalu saya cari mana Pak Ulinnya. Nah yang Pak Ulinnya beda. Kalau sekali tidak datang sekolah, makan 2 cabai. Nah ini tidak ada air. Kalau makan cabai tidak ada air selama tinggal itu. Saya sampai hari ini tidak berani makan cabai gara-gara dulu itu. Kenapa? 1 hari 2, sekarang 6 hari tidak datang, kali 2 berapa? Kita beri depan, teman-teman, betul sudah datang sekolah, mulai ambil 1. Mereka bantu hitung, 2, baru 1 hari, 3, 4, 1 tangan, 12. Kan 6 hari kan, 12 baru berdiri, dia di sini, ngunyah. Tidak boleh telan, berlihat kanan. Belum halus, kunyah lagi. Ini udah sesak di sini, mana bisa kunyah? Belum, kunyah lagi. Aduh, udah sampai ke sini. Habis ngunyah, baru telan. Saya cari dia, saya dapat beli tiket pesawat ke Jakarta. Saya bilang, Pak,
Kalau tanpa Bapak saya tidak pernah pergi ke belasan negara ini. Mereka nangis. Nah, maafkan Papa ya. Dan ada ibu Pak En namanya. Saya datang, maaf, ini kayaknya kawan kelas ini, anaknya teman kelas saya. Saya dekati, apa ini Erna Pak E? Iya. Ada ibu Pak E ada nggak? Oh ada di dapur. Pokoknya panggil dia datang dulu ya. Datang, ini siapa ya? Saya bilang, yang ibu dulu suruh parut kelapa di bawah pohon pisang ini, karena tidak datang sekolah, hukumannya parut kelapa. Ini sampai terkelupas karena kita parut kelapa kalau marah. Tahu sendiri kalau kelapa dia parut marah, robek-robek ininya. Kenapa harus saya? Kenapa harus saya? Habis parut itu, saya nangis. Saya lihatin, ini bilang, oh Ayub yang parut itu ya. Kena hukuman itu ya? Iya. Aduh nak, baru dia duduk begini, dia doakan. Tuhan, Yesus, terima kasih buat anak didik saya. Biar anak kandung tidak berhasil, anak didik berhasil, ibu bangga. Itu kata-kata itu menyentuh saya, ikut nangis sama-sama. Kenapa? Biar anak kandung tidak berhasil, yang penting anak didik saya berhasil. Wah, dia tambah doakan saya tambah nangis. Setengah jam hanya berlutut nangis bersama dia. Saya bilang, Ibu, boleh nggak saya bayar tiket pesawat ke Jakarta? Mau sudah sakit. Oh kalau gitu, gini, hitung harga tiket pesawat saya kasih buat ibu aja. Jadi saya kasih dia dalam bentuk uang. Tapi yang 2 guru saya kasih tiket pesawat. Saya bilang supaya tahu bahwa dulu yang jasa-jasamu itu sekarang terbalaskan. Teman-teman, kan hukumnya ada yang pergi dan yang tinggal tetap sama upahnya kan? Kata Daud, yang pergi dan yang jaga barang-barang sama upahnya. Jadi saya percaya mungkin saya atas nama dari sini diutus sudah pergi ke 18 negara dan berkhotbah, upah di sini pasti ada. Kenapa? Kan yang pergi dan tinggal tetap sama upahnya. Tinggal pilihan Tuhan pilih yang mana terserah. Tuhan yang hidup itu membela kita kalau kita bertindak. Sekali lagi keputusan. Keputusan untuk apa? Yang berikut, keputusan untuk mempercayai penyediaan Tuhan. Keputusan mempercayai penyediaan Tuhan. Nah kenapa penyediaan Tuhan? Karena pertama kali saya tiba di Jakarta dia bayar gaji 150.000. Saya bilang, besar sekali 150.000. Saya di Kupang dipelihara kok. Saya kasih persembahan, kasih janji iman misi. Sampai yang koordinator namanya Ibu Wawa datang. Yup, saya lihat kamu persembahannya kecil amat. Tapi kok janji iman nekat amat ya? Saya bilang, Bu, yang pelihara saya bukan gaji dari gereja ini. Tuhan yang pelihara saya. Karena dia manggil saya, dia bertanggung jawab. Dia balik, dia bilang, orang tua angkat, Pak Samiton Pangela, itu satu nekat. Janji iman misi begini-begini. Akhirnya dinaikin jadi 185. 150 naik 185. Jadi sekretarisnya Pak Samiton, bangganya kalau dampingnya Kak John kan. Sekarang dampingnya yang besar gini, khotbah di mana-mana, saya catat satu kata demi kata. Nanti habis evaluasi, yuk menurut kamu, saya bilang menurut saya khotbah Papa yang pertama begini, yang kedua begini, yang ketiga begini, bunyinya kalimatnya ini kurang, yang ini kelebihan kalimat, yang ini kurang. Gara-gara itu banyak hal terjadi di hidup saya. Akhirnya saya mulai diuji yang tadi saya bilang ini, pengalaman bagaimana keputusan untuk mengikut Tuhan.
itu ada orang tua angkatnya Pak Simiton ada. Disuruh kamu dampingi Ayub dan lihat gaya hidupnya. Pertama disuruh bersihkan oto yang BMW. Dia masukin uang banyak di bawah. Baru dibilang, yuk kamu bersihkan ya. Saya cuci. Pas rogo begini, wih uang. Saya simpan baik-baik. Taruh begini, oh ada uang. Wah, kita jujur-jujur cari kumpul baik-baik. Saya masukin di kantong. Pas dia datang saya balikin. Pak, tadi dalam mobil ada uang ini. Oh ya mungkin, padahal lagi uji saya. Selesai bilang baik. Oh baik. Oh ini uang. Dia pura-pura taruh yang 150 di bawah tempat duduknya. Saya bongkar tempat duduknya. Uang banyak. Kesempatan kan gajinya kecil. Mendingan ambilin sekalian kan. Tidak, saya jujur-jujur aja saya kumpulin. Datang serahkan. Ini uang. Dibisikin Ibu Ani, Mama Ani, kayaknya Ayub jujur. Saya dengar telinga, wah bagus kesempatan ya. Kan lulus dari Kupang, kan lulus juga di sini bagus. Mulai diutus orang lain, utus orang ini. Lalu kami dari Jakarta ke Surabaya, Salatiga. Nah Jakarta ditugaskan bantu, kan saya pegang bagian doa dan juga wartawan sekalian. Jadi habis ada WRP namanya Worship Revolution Project. Habis itu saya wawancara orang untuk bikin berita. Laporannya panjang lebar. Nah ini tugasnya hanya pantau saya aja. Pokoknya bantu untuk jualan. Oh, kalau tidak habis wawancara berbantu jualan. Pulang lapor. Ayub itu sibuk, katanya sibuk berdoa. Habis itu sibuk wawancara orang, tidak bantu saya jualan. Udah anggap salah. Padahal kami naik di dalam bus dari Jakarta ke Surabaya. Dia pura-pura duduk paling belakang. Katanya kenapa saya tidak suruh untuk suruh depan. Saya bilang biasanya kalau duduk depan lebih bagus kalau di belakang muntah. Tapi sekarang dia disuruh di belakang, saya depan. Saya bilang bukan, saya seandainya tahu, saya tidak mungkin duduk di depan, saya duduk di belakang. Tapi karena muntah, mendingan saya cari depan. Nah itu dua salah. Itu dua sudah salah. Kan ujian kan, sampai Salatiga. Dia duduk paling belakang. Giliran makan, semuanya makan, tinggal saya belum. Dia belum disembunyi sana. Saya tiba, ada Michael Chandler segala macam, mereka bilang, ayo makan karena semua sudah makan. Udah saya ambil makan. Sambil makan saya lupa bahwa si bapak ada di belakang. Saya dianggap salah, kenapa makan duluan tanpa suruh orang tua itu makan. Udah 4 kali salah. Padahal dia sembunyi di situ. Kan semua sudah makan kan, tinggal saya. Padahal bukan tinggal saya, dia juga ada. Supaya cari di mana salahnya saya. Datang lapor. Akhirnya dari Salatiga naik kereta api balik ke Jakarta. Dia maunya harus dengan kereta api. Pada kereta api lebih mahal daripada bus. Anak-anak panitia bilang, yuk ini lebih murah, pakai bus aja. Dia bilang biar aja dia naik di kereta api gantung-gantung biar berdempet-dempetan sampai Jakarta. Kalau Jakarta ke Salatiga kan jauh, gantung-gantungan gimana? Biar dengan AC, itu udah salah. Bukan saya yang beli loh, panitia yang beli. Saya dengan bus sampai Jakarta, ya namanya pakai uang pribadi untuk taksi pulang. Disalahin lagi, kamu model begitu masih naik itu taksi. Seharusnya naik motor ke apa ke? Loh yang pakai uangnya siapa? Ini uang pribadi saya sendiri kok. Dianggap salah. Urna panggil. Pak Simiton panggil. Sini yuk. Kamu dinyatakan tidak lulus. Jadi mulai besok kamu turun di sekolah bina mandiri. Tugasnya sapu, ngepel, cuci WC. Saya bilang itu makanan tiap hari di Kupang kok.
Akhirnya mulai. Memang itu bahasa tapi taatnya susah amat. Saya mulai ambil mulai sapu. Itu auditorium di plaza, dalam satu hari 5 kali saya pel. Habis pel, besoknya Kak Sofian datang. Kenapa mengkilat ini lantai-lantai semuanya? Siapa yang bikin? Saya bilang, kan tidak berani angkat tangan, saya cuma gini. Kamu apain Yup? Saya pel kemarin 5 kali. Oke, pengumuman standar kebersihan pakai yang Ayu punya. Ya ampun. Tahu bagaimana saya pel? Sambil marah-marah. Yesus, engkau terima kemuliaan. Sekarang rasanya apa coba? Apa rasanya? Yesus, engkau sudah alami kemuliaan. Sekarang rasanya apa coba? Ngepel ini kuat-kuat. Ternyata gara-gara marah itu lantai jadi licin. Wow, rasanya apa coba ngepel? Habis ngepel, bersih, dijadikan standar kebersihan. Aduh, mulai dinaikin gaji. Biasa standar 1 tahun naik 2 kali. Ya 1 kali aja. Saya gara-gara diturunkan ke situ, dinaik lagi gaji. Lalu bulan ke-4, saya dinaikin lagi gaji, 2 kali naik. Aduh, terima kasih Tuhan. Engkau buang ke saya ke sini, bukan dibuang. Demi rencanamu saya ditaruh di sini. Ketaatan kepada suara pemimpin itu juga kadang-kadang penting. Bukankah ayat berkata taatlah kepada pemimpinmu karena mereka bertanggung jawab atas nyawamu. Dan Tuhan yang menempatkan dosa di atas kita. Itu kan kalau melawan dia, kita sudah tandain tidak lulus. Sekarang lulus, gaji naik, dipindah ke departemen berikut, gaji naik 50%. Wah lumayan, pindah lagi ke sana, naik 50% lagi. Saya bilang, kok sekarang jadi rebutan? Awalnya nangis-nangis, sekarang jadi rebutan. Dipindah lagi ke sini, antara ini bertengkar. Kenapa Ayub harus begini? Kenapa Ayub harus begini? Akhirnya saya ikut lomba yang paling ngeri. Karena untuk direkrut departemen komunikasi, itu harus masuk syarat-syaratnya. Lomba. Saya lomba, saya cerita. Karena tidak minta izin Pak Pendeta, Pak Semiton. Saya ikut aja. Daripada khotbah, saya catat terus. Agenda sudah penuh. Saya turun ngarang. Mengapa saya selamat. Seandainya begini-begini. Ketika pengumuman, saya juara 2. Pulang. Ketika saya pulang, dia bilang, Yup, kenapa kamu tidak minta izin untuk ikut lomba? Saya bilang, habiskan papa khotbah kan saya harus dibawa. Daripada saya duduk, mendingan saya ikut lomba ngarang. Oke, kalau gitu, kalau kamu juara, harus kembalikan hadiah. Pengumuman saya juara 2. Tinggal datang serahkan, dia bilang, Yup, kamu harus kembalikan. Sambil nangis, yang kerja saya. Sekarang capek-capek suruh kembalikan. Saya kembalikan hadiah. Sambil nangis, Tuhan engkau tahu yang terbaik itu apa. Terima kasih Tuhan. Ingat loh, Tuhan tahu yang terbaik itu apa buat kita. Keputusanmu untuk mengandalkan Tuhan itu lain cerita. Penyediaan. Gara-gara pindah-pindah itu gaji saya naik double 50%, sampai akhirnya 5 tahun, Januari tahun lalu saya pensiun. Karena departemen komunikasi, saya ditempatkan situ jadi editor Pak Edi Leo. Herannya saya yang S2 jadi editornya Pak Edi Leo, buku-bukunya. Setiap kali saya ngedit terbit laku keras. Setiap kali saya edit terbit laku keras. Nah akhirnya ketika diserahkan kepada teman yang sarjana teologi menurun, katanya bahasanya tidak enak. Saya bilang, bandingkan dia STH, ini SMP, kenapa terjemahan saya, editing saya selalu naik rating tinggi? Tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Sekali lagi, andalkan Tuhan karena Dia penyedia yang terbaik. Dengarkan ini, dari tempat ini Tuhan mengirimkan, Dia yang pernah berjanji akan mengirimkan ribuan orang ke luar negeri.
Dia yang kirim, siapa yang bayar? Dia yang bayar. Dia yang bayar kok. Jujur, kalau mau duit, tidak ada. Tapi keputusannya itu penting untuk ikut Tuhan. Nah, ada keputusan satu yang saya buat adalah gini. Keputusan menulis impian. Nah, Kak John, saya lihat Kak John kalau khotbah dari dulu selalu catat. Nah, saya tidak pernah catat. Mungkin catatan dikumpulkan itu apa, jadi saya punya modal untuk bisa bikin bukunya. Saya sudah 52 buku ditulis. Saya sudah menulis 52 buku, tapi itu yang sudah jadi, yang belum jadi 250-an. SMP. Tapi beberapa buku yang saya buat namanya ghostwriter. Ghostwriter itu penulis bayangan. Jadi atas nama, contoh atas nama Kak John, tapi yang tulis siapa? Orang lain. Itu ada Roni Sujak, ada Martinus Liur, segala macam. Ada Kak Seno yang itu. Saya yang bikin. SMP bisa bikin. Nah, yang paling lucu adalah beberapa teman yang MTH, SMA dan segala macam. Tesis mereka saya nulis. SMP, nekat. Kak Seno kumpulkan kita. Ini lulusan bahasa Inggris, sastra Inggris, S1. Lalu yang ini tugasnya adalah bikin metodologi penelitian. Yang ini menjelaskan artinya. Dia sarjana juga. Yang saya SMP di tempat ke sini, penjelasan dari isinya ini. Ini bikin 45 halaman, ini 45 halaman, 45 halaman. Oke, lakukan. Karena saya harus bertemu dengan dosen killer saya. Istilah dosen killer itu apa ya? Hari Senin. Oke. Saya pulang tidak bisa tidur. Ketik, dari sini keluar saya ketik aja. Selesai, hari Seninnya kami tiba. Yang ini yang 45 halaman dapat 16 halaman. Bagaimana bisa jadi? Kan mau DO. Ini urusannya DO masalahnya. Yang ini dapat 9 halaman. Kasih nama kepucat. Saya datang, Kak Seno bilang, yuk, kamu bisa selamatkan kita enggak? Soalnya ini uang gereja. Saya pakai untuk S2 MA. Oh, ya kita lihat aja Kak di komputer. Saya sendiri 190 halaman. Diminta 45, yang keluar 198 halaman. Tutup semua yang ada. Jadi tanpa mereka pun semua penjelasan semua sudah jadi. Akhirnya dibawa ke dosen killer 2 ini. Katanya dapat nilai A+ untuk apa, kan kita kan S2 tidak mengerti apa istilah kayak gitu. Pulang maju ujian lalu dapat nilai A+ lagi dan MA di belakang. Sedang hati, biar begini-begini bisa bikin tesis. Terima kasih Tuhan. Teman-teman, apa keputusanmu? Keputusan yang kau buat itu menentukan hidupmu. Keputusan untuk gagal itu keputusan. Kita gagal karena kita buat keputusan. Mau tidur, mau bangun, mau kerja atau tidak. Jadi kita sukses di kantor, kita sukses di rumah, kita sukses di pelayanan atau apapun. Itu keputusan kita, mau atau tidak. Kadang kita mau doakan orang, kayaknya penyakit begini tidak berani. Itu keputusan, mau nekat atau tidak. Kalau mempercayai Tuhan, tetap lakukan apa yang terbaik ke Tuhan. Karena Dia yang menyediakan yang kita butuhkan. Dengarkan di dalam hati saya sini, ada 5 atau 6 pemuda yang disiapkan oleh Tuhan karena panggilan besar Allah dalam diri mereka. Saya tidak bisa lihat muka saudara di sini, tapi Dia memilih saudara, Dia tahu yang terbaik itu apa. Saya contohkan, kenapa saya harus ngomong ini? Ketika seminar, ada orang dari Israel namanya Rick Riding datang. Saudara, Tuhan bicara buat kami di Yerusalem bahwa
Indonesia itu seperti singa yang tidur. Kalau dibangunkan, seluruh mujizat dalam kisah para rasul akan terjadi di Indonesia. Wih, luar biasa ya. Lalu dia bilang begini, silakan datang ke Israel berdoa. Saya ambil agenda mulai tulis. Tuhan, bawa saya ke Israel dong. Tapi ingat, Tuhan yang bayar tiketnya. Hehehe, lalu saya lingkar. Kenapa? Karena Tuhan yang bayar. Itu tanggal 28 Januari saya tulis, 28 Desember saya sudah di atas Gunung Sinai. Kuasa doa dari mana? Dari keputusan untuk alami kuasa Tuhan tidak. Itu sebabnya teman-teman mau dikumpulkan 20-an tahun itu untuk dalam sekejap cerita. Buku harus berlama-lama. Karena itu tundukkan kepalamu di tempatmu dan kita akan berdoa. Taruh tanganmu di dadamu dan katakan, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, ini hidup saya. Apapun panggilanmu dalam hidup saya, akan saya taati sepenuhnya. Saya mempercayai penyediaan yang kau sediakan bagi saya. Demi panggilanmu, saya mengandalkan anugerah daripadamu untuk memenuhi panggilan Allah di dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan buat semua yang Tuhan sediakan bagi hidup saya. Di dalam nama Yesus, saya terima janji Allah buat hidup saya. Amin.